yang menjadi ukuran seseorang itu baik apa tidak, mulia apa tidak nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan dari derajat takwanya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat, Mas Tommy. Alhamdulillah baik, terima kasih, Ustaz. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari terus menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah senantiasa karuniakan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakannya, zat yang memeliharanya, zat yang insya Allah kita akan dikembalikan kepadanya. Alhamdulillah, ketika tertanam nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan rasa syukur itu semakin mendorong kita untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus menyadarkan kita bahwa dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang membawa kepada kebahagiaan, jalan yang membawa kepada keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, insyaallah dalam waktu beberapa hari ke depan, mudah-mudahan ya kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya satu ibadah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah berikan ini, perintahkan ini kepada hamba-hambanya yang beriman, ya. Nah, hamba-hamba yang beriman senantiasa meyakini bahwa apapun perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kebaikan bagi hambanya. Allah tidak mungkin memberikan satu perintah yang menyebabkan kesusahan, kesengsaraan kepada hambanya. Nah, dengan keyakinan itu, maka mari kita bergembira, mari kita berbahagia bahwa insya Allah kita akan segera memasuki bulan Ramadan, ya. Nah, mungkin sekilas kan kadang-kadang kita berpikir bahwa oh ini kok menyusahkan, ini kok berat begitu kan. Karena dalam bulan puasa itu kita di siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya.
menahan makan, menahan minum, ya, menahan berhubungan suami istri dari fajar atau subuh sampai maghrib, ya. Nah, kan harusnya kan saya bisa makan, harusnya kan saya bisa minum begitu. Tetapi karena ketaatan kita kepada Rabb kita, Tuhan kita, dengan tadi satu keyakinan, ya, orang beriman meyakini bahwa apa yang Allah perintahkan adalah yang terbaik begitu. Dan insya Allah sudah banyak disampaikan oleh para ahli bahwa memang puasa ini membawa kebaikan bagi orang yang mau melakukannya begitu, orang yang mau mengamalkannya, baik kebaikan dari sisi fisik jasmani maupun kebaikan dari sisi rohani gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, ya, dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 183 itu, bahwa bagian dari perintah Allah, ya, ketika hamba itu mau memenuhi seruannya, mau mendengar seruannya, maka insya Allah dia akan sampai pada satu keadaan kedudukan al-muttaqun, orang yang bertakwa begitu. Orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada derajat yang mulia begitu. Yang menjadi ukuran seseorang itu baik apa tidak, mulia apa tidak, nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan dari derajat takwanya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa gitu. Nah, ibadah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya, diperintahkan kepada hambanya, yang ketika hamba itu mau taslim, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar perintah, mendengar seruannya, kemudian mentaatinya, ya, artinya taat itu kan ya kemudian diamalkan dengan sungguh-sungguh gitu. Bukan sekedar sing penting dilakoni begitu, tetapi memang ada kesadaran, ada kesungguhan, kemudian apa-apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan, berusaha untuk betul-betul dilaksanakan, berusaha untuk betul-betul diraih begitu. Ya, puasa di siang harinya dengan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya, menahan diri dari makan, minum, berkumpul suami istri, ya, al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghusayanin nisa minal fajri ilal maghrib. Kemudian ada dorongan kenapa melakukan itu, ya, kenapa kita mau berlapar-lapar, mau berhaus-haus, mau menahan hawa nafsu, ya. Ternyata di sana ikhtisaban lillah itu. Karena satu harapan, satu cita-cita gitu kan, ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini yang harus kita munculkan pada diri kita ketika melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Bukan karena terpaksa, bukan karena mengikut orang lain, ya, biar kayak yang lainnya lah, masa saya orang Islam nggak puasa, malu dong, nah seperti itu. Bukan begitu, tapi betul-betul dengan penuh kesadaran bahwa ini satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih keridhaannya, untuk kita meraih kecintaannya begitu. Maka dimanfaatkan betul-betul, diusahakan betul-betul dengan penuh kesungguhan. Ya, kita nahan gitu ya, yang ketika kita renungkan, kita pikirkan, memang dalam kehidupan kita ini sangat penting, ya, kemampuan pada diri seseorang untuk mampu menahan keinginannya, mampu menahan hawa nafsunya begitu. Karena ketika kita ini hidup kemudian tidak mau ataupun tidak mampu menahan semua keinginan kita, pasti nanti akan keburukan-keburukan yang akan kita jumpai begitu. Ya, kenapa? Karena ketika keinginan diperturutkan, kemauan diperturutkan, hawa nafsu diperturutkan, dan
biasanya semuanya terkait dengan kesenangan-kesenangan dunia gitu. Kalau itu diperturutkan, maka sebagaimana yang kita jumpai dalam kehidupan kita, yang kita bisa saksikan bersama sekarang ini melalui media massa, melalui media sosial, bagaimana ketika seseorang tidak bisa menahan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya begitu. Ya, contoh saja ketika seseorang marah begitu, kemudian tidak mampu mengendalikannya, kemudian dia juga punya kekuasaan untuk melampiaskan kemarahannya, maka yang terjadi bisa jadi sampai kemudian menganiaya orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsu amarahnya, dan ini bisa menimpa siapa saja begitu. Maka penting kita mengendalikan hawa nafsu. Keinginan-keinginan kita misalkan dengan kesenangan dunia, kalau tidak kita kendalikan, ya apa yang kita maui, dan kebetulan Allah misalkan karuniakan kecukupan rezeki, waduh, dibeli semuanya, dibeli, ketika kemudian itu ada, apa yang terjadi? Apakah untuk taat, untuk tunduk patuh kepada perintah Allah? Tidak gitu. Digunakan untuk pamer, digunakan untuk kesombongan yang kemudian merendahkan orang lain yang mungkin tidak memiliki sebagaimana yang dia miliki begitu. Kadang-kadang begitu. Nah, ketika kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, ketika kita tidak mampu menahan keinginan-keinginan kita terhadap kesenangan dunia. Nah, puasa ini mengajarkan kita ya untuk menahan ya dari keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita, karena kita punya tujuan yang besar dalam kehidupan ini. Apa tujuan itu? Ingin mendapat kecintaan, ingin mendapat keridhaan, ingin mendapat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak sekedar kita dalam hidup ini memperoleh sesuatu yang nampak dalam kehidupan dunia ini saja. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, atau nama di dalam kehidupan di dunia, bukan begitu. Tetapi yang kita lakukan ini ya mau menahan diri kita dari kesenangan-kesenangan dunia, mau menahan diri kita dari hawa nafsu, kemauan-kemauan kita, egoisme kita, dan seterusnya, karena kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan tempat kembali yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan bersegera, kita diperintahkan berlomba, wasari'u wasabiqu gitu. Bersegeralah kamu, berlombalah kamu gitu kan, ila magfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, pada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Maka ketika Allah beri kesempatan kita untuk masuk di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan itu satu tahun sekali begitu, maka mari benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Benar-benar kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan itu. Kita bisa gunakan untuk menahan diri, berlatih menahan diri. Kita bisa gunakan untuk mendidik diri kita, mendidik kemauan-kemauan kita, yang kadang-kadang kalau dituruti ya, dan kemudian misalkan Allah beri kecukupan ya untuk kaitannya dengan memperturutkan kemauannya, yang maka kemudian kadang-kadang membuat kita ini menjadi sombong begitu, lupa diri begitu, lupa bahwa apa yang ada pada diri kita dari kesenangan dunia, dari kecukupan kehidupan dunia,
itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Maha Kuasa untuk memberikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan pada saat yang sama Allah pun juga berkuasa untuk menghilangkan kesenangan dunia itu dari diri kita. Sangat mudah bagi Allah menghilangkan pangkat jabatan dari diri kita. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kenikmatan dunia, rizki dunia, harta dunia yang ada pada kita, begitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, sehingga ketika Allah uji kita dengan kecukupan, Allah uji kita dengan kedudukan, kita lupa. Tidak kita gunakan untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Tidak kita gunakan untuk mendengar seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan kita gunakan untuk kesombongan diri, untuk memperturutkan hawa nafsu, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam banyak hal, hati-hati kita ketika kita itu ahlada ilal ard, ya, cenderung kepada kesenangan kehidupan dunia, condong kepada kemewahan kehidupan di dunia, begitu. Karena biasanya ketika itu ada pada kita, misalkan Allah uji kita, dibuka pintu-pintu rizki yang banyak untuk kita, begitu. Kita mau beli ini ada, bisa, mau beli itu bisa, ya. Kemewahan dunia ada pada kita, seringkali membuat kemudian kita lupa. Yang berikutnya adalah ittaba'a hawahu. Nanti kita akan memperturutkan hawa nafsu kita. Loh, karena saya pengen itu bisa, saya pengen ini bisa, begitu. Maka kepinginan kemauannya nanti tidak dikendalikan, tidak ditahan, yang kemudian berakibat kepada tadi, ya, perilaku kita kemudian merendahkan orang lain, ya, menganggap yang di bawahnya dari kehidupan di dunia itu lebih rendah, lupa bahwa kemuliaan itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa, begitu. Nah, maka ketika kita nanti oleh Allah dilatih dalam bulan Ramadan itu untuk berpuasa, maka kita berusaha untuk berlatih menahan hawa nafsu kita, menahan keinginan kita, karena pengharapan kita akan kesenangan, kebahagiaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa khauf kita kepada kekuasaan Allah, bahwa apa yang ada pada diri kita dalam kehidupan di dunia ini tidak lepas dari karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga seharusnya disyukuri, yang membuat kita menjadi semakin tawadhu, semakin tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan bertanya yang pertama kami persilakan di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Sarom di Bengkulu. Bengkulu ya. Bapak siapa tadi? Bapak Sarom. Sarom ya. Iya. Iya, Sarom. Ya, sebelumnya Pak Sarom, Bapak Ya. bisa mengecilkan saja volume radio atau televisi di belakang Bapak. Ah, ya. Ya, pertanyaannya Ya. silakan Pak Sarom.
Silakan Pak Sarom, pertanyaannya apa? Halo? Silakan Pak Sarom, pertanyaannya. Ini Pak, yang ingin saya pertanyakan, antara ruh dan arwah apa perbedaan, Ustaz? Ya, bisa diulangi kembali? Ada yang putus-putus? Ruh dengan Ruh dengan arwah. arwah. Perbedaan. Oh iya, perbedaan roh dengan arwah ya. Ya. Ya, demikian. Ya. Dan yang kedua, Oh, terputus ya. Baik, setidaknya sudah ditangkap satu poin. Ya sama Bapak. Yang satu tunggal, yang satunya jamak begitu ya. Ruh itu jamak dari arwah begitu. Kalau arwah itu satu, kalau ruh itu banyak. Begitu Bapak. Jadi ruh atau arwah itu ya sama gitu. Jadi itu perkara yang gaib itu ya. Ruh tentang ruh, tentang arwah gitu ya. Itu adalah sama itu Allah saja yang tahu itu perkara gaib. Bahkan Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah kecuali sedikit, apalagi kita. Jadi kalau ditanya apakah ruh dan arwah itu ya sama begitu gitu. Jadi saya kira gitu Bapak. Baik. Kita bacakan Ustaz yang ada di WA. Yang pertama dari Ibu Siti di Karanganyar. Yang pertama, fidyah untuk orang yang sedang hamil itu memberi makan orang miskin. Misalkan satu harinya itu diperkirakan habis 25.000. Kemudian satu bulan 750.000. Dan dibelikan sembako berupa beras, telur, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, itu diberikan satu orang saja atau bagaimana Ustadz? Yang kedua, untuk pembayaran fidyah itu apa harus saat itu juga? Dalam arti puasa bulan ini ya harus bulan ini juga. Tidak boleh dibayarkan bulan-bulan berikutnya atau bagaimana Ustaz? Yang ketiga, orang yang tidak puasa karena menyusui atau hamil dan orang tersebut kurang mampu dalam hal finansial dalam pembayaran fidyah tersebut, yang demikian bagaimana Ustaz? Jadi kaitannya dengan hukum puasa ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah lengkap ya, sudah komplit itu dengan kondisi hambanya begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang-orang yang tidak kuat untuk melakukan puasa begitu ya, termasuk di dalamnya di sana adalah orang hamil yang dan menyusui. Orang hamil, orang menyusui itu termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak kuat, atau orang yang sudah berusia lanjut itu dalam kategori yang orang-orang tidak kuat untuk berpuasa. Maka kewajiban puasanya dapat diganti dengan fidyah. Nah, fidyah itu adalah memberi makan orang miskin ya. Satu hari dia tinggalkan puasa, maka satu hari beri makan orang miskin gitu. Nah, kapan dilakukan? Boleh enggak dilakukan bulan depan? Boleh enggak dilakukan tahun depan? Memang tidak ada ketentuannya begitu. Kapan bayar fidyah? Tetapi tentu ketika dilakukan lebih cepat tentu lebih baik gitu. Misalkan saya hari ini tidak berpuasa gitu ya, karena saya tidak kuat begitu. Dan Allah kemudian beri kecukupan rezeki, maka hari ini saya tidak puasa, Mas Tommy ya misalkan ya termasuk dalam kategori orang miskin, karena fidyah itu hanya memberi makan orang miskin. Maka misalkan saya hari ini tidak puasa karena tidak kuat, masuk kategori yang tidak kuat tadi, kemudian saya langsung hari ini juga saya beri makan orang misalkan orang miskin satu orang begitu. Memberi makan itu apa? Ya dikasih makan gitu. Memberi makan itu misalkan ya di negara kita makannya nasi dan lauk. Ya saya beri nasi sama saya beri lauk. Itu sudah selesai, itu kewajiban saya gitu, memberi makan begitu.
Nah, memang kemudian bagaimana kalau diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok? Oh, boleh berikan dalam bentuk makan pokok tadi, berikan beras, berikan lauk, telur dan seterusnya begitu. Jadi bukan nanti dikumpulkan pun tidak masalah gitu. Artinya langsung pada saat hari ini saya tidak berpuasa, hari ini saya beri makan gitu. Banyak hari yang ditinggalkan. Kalau 30 hari ya saya memberi makan 1 orang miskin selama 30 hari begitu. Kalau kemudian tadi boleh nggak dikumpulkan di belakang, boleh saja gitu ya. Tetapi prinsip tadi bahwa fidyah itu memberi makan orang miskin ya. Jadi kalau memberi makan ya sebagaimana takaran kita memberi makan 1 orang 1 hari ya ketika kita tinggalkan puasa itu. Nah kemudian kalau sudah tidak kuat, kemudian juga tidak mampu memberi makan, ya tidak usah bayar begitu. Agama kita kan begitu. Tidak kuat puasa juga tidak ada kemampuan membayar fidyah karena memang tidak ada rezekinya. Nah, kalau yang begini, nah tentu maka malah kemudian mendapat bagian dari zakat ya mendapat bagian dari zakat ya ketika orang tidak mampu. Jadi tadi seringkali yang membuat kita jadi berat tidak mampu karena tadi mengumpulkan itu loh. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, saya tidak kuat puasa, kemudian saya tidak puasa selama 30 hari. Begitu. Ketika 30 hari berarti saya memberi makan 1 orang 1 harinya dihitung tadi misalkan 25.000 kalikan 30. Ya, akhirnya kemudian bayarnya nantilah 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, baru kemudian ketika mau bayar, 750.000 berat sekali gitu kan. Tapi beda ketika misalkan ketika kita tinggalkan karena tadi alasannya alalladzina yutikunahu, kemudian kita tahu bahwa oh Allah bisa ini karuniakan rezeki untuk makan saya dan ada kelebihannya. Maka kelebihannya saya gunakan untuk beri makan orang miskin. Saya bayar fidyah saya, begitu. Nah, kalau itu kita lakukan, selesai bulan Ramadan, kewajiban kita juga sama, selesai, gitu. Saudara-saudara kita menyelesaikan kewajiban puasanya, kita menyelesaikan kewajiban fidyah kita. Tapi kalau ditunda-tunda, nanti kerasa berat, begitu. Nah, dikumpulkan, jadi terasa berat. Demikian, Ibu, ya. Baik. Kita beralih di line telepon kembali, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Bapak Sunaryo dari Kendal. Bisa diulangi Bapak siapa? Bapak Sunaryo dari Desa Kendal. Bapak Sunaryo ya, di Kendal ya? Ya. Silakan Pak Sunaryo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, menggali kubur yang pertama itu ada doanya atau tidak? Kalau ada hadisnya apa? Kalau Al-Quran doanya surat apa itu? Menggali kubur ya Pak ya? Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tahu ayatnya tentang bacaan ketika menggali kubur ya belum pernah jumpai begitu. Ya jadi kalau kita lihat bicara riwayat menggali kubur itu kan kita nanti akan jumpai ketika anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam ya. Qabil dan Habil itu yang kemudian Qabil membunuh saudaranya itu, kemudian jasadnya mau dibagaimanakan, ini bingung, maka kemudian Allah utus burung ya untuk memberi contoh gitu ya, mengubur jasad adiknya tadi itu, maka digali tanah kemudian dimasukkan dikubur begitu. Hadis-hadis Nabi juga kaitannya dengan persoalan kubur
Saya juga belum tahu Bapak, belum pernah jumpai kalau mau menggali kubur itu bacaannya apa begitu. Yang saya tahu ada riwayat bacaan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Jadi ketika kita memasukkan jenazah ke dalam kubur, kita ada riwayat dari Rasulullah SAW membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu. Jadi ketika memasukkan mayit ke dalam kubur. Tapi pada saat menggali kubur, saya belum pernah ketemu atau belum tahu. Mungkin karena saya kurang baca begitu, jadi saya belum pernah jumpai. Tuntunannya, riwayatnya dari Nabi SAW, bacaan untuk menggali kubur gitu. Demikian Bapak. Ya, baik. Kita bacakan yang ada di WA kembali Ustaz. Dari Ibu Sri di Jawa Barat menanyakan, sebaik-baik perempuan sholatnya itu di rumah, sebaiknya sholat di kamar. Karena kamarnya sempit, apabila kita ada tempat sholat atau ruangan khusus seperti musola, yang demikian apakah boleh Ustaz? Boleh ya, kita di rumah kita ada satu tempat yang dikhususkan untuk sholat itu ya, atau bahasa umumnya ya musola. Di rumah kita ada musolanya, satu ruangan yang kita pakai untuk sholat. Di situ sholat di situ tidak mengapa, boleh saja begitu. Ya, jadi memang mungkin ya insya Allah lebih baik ya kalau kita di rumah kita ada musola, sehingga nanti ketika suami ibu juga ketika di rumah sholat begitu juga bisa di situ di musola. Anak-anak kita bisa sholat di musola, bisa ibu juga sholat bareng dengan putra putri ibu begitu. Jadi tidak mengapa gitu di rumah kita ada musola gitu. Ya, kita beralih kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Sri di Pacitan ya? Iya, terima kasih Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, yang saya tanyakan, bagaimanakah caranya menghadapi bulan Ramadan ini dengan nyaman dan penuh hikmat begitu? Mohon tausiahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya mungkin karena kita ini budaya. Jadi Ramadan, kemudian setelah Ramadan ada Idul Fitri. Di kita itu kan ada budaya ketika Idul Fitri itu seneng-seneng gitu ya. Memang tentunya seneng karena selesai puasa. Tetapi kadang-kadang kan kita senengnya itu ditujukan dengan tadi baju baru, sepatu baru dan seterusnya begitu. Sehingga diawali bulan Ramadan itu mempersiapkan Idul Fitri. Bahkan gitu. ada lagunya. Iya. Jadi kan kadang-kadang kita lupa esensi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan ini untuk kita begitu kan. Kita ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wajibkan kita untuk puasa Ramadan itu kan la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya bahwa gunakanlah, manfaatkanlah syariat puasa Ramadan ini untuk memproses jiwa kita, memproses diri kita gitu ya. Memproses diri kita untuk menuju hamba Allah yang bertakwa begitu. Hamba Allah yang bertakwa itu hamba Allah yang punya keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran hidupnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada dirinya juga dihiasi dengan amal-amal soleh begitu. Nah ini yang harus kita ikhtiarkan gitu, karena tidak ada jaminan orang itu
tiba-tiba menjadi bertakwa, atau kita keturunan punya anak, bapak saya kiai, bapak saya ustadz, terus otomatis saya takwa. Tidak, itu ya. Anak saya itu mesti warisi saya ketakwaannya, tidak itu. Jadi ini masing-masing kita harus betul-betul berikhtiar, dan Allah berikan banyak jalan untuk kita menuju kepada ketakwaan. Salah satunya adalah yang 1 bulan penuh ini Allah beri kita syariat gitu. Nah, puasa yang arti asalnya memang menahan. Nah, salah satu jalan untuk kita menuju ketakwaan itu ya kita harus mau menahan keinginan kita, menahan kemauan kita gitu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Karena kita tahu ya, karena kita sadar tujuan kita, pengharapan kita adalah kesenangan, kebahagiaan di sisi Rabb kita, di sisi Tuhan kita. Kehidupan negeri akhirat itu yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Yang kalau kita mengharapkan kesenangan, kebahagiaan negeri akhirat, Allah katakan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang mengharapkan dalam hidup ini, mengharapkan tujuannya kesenangan kehidupan negeri akhirat, maka Allah akan berikan tambahan dalam kehidupan di dunia. Nazid lahu fi harsih gitu. Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat begitu. Nah, maka kita puasa ya betul-betul kita gunakan, kita manfaatkan untuk melatih diri kita gitu kan. Mendekatkan kita kepada Allah ya. Cara untuk meraih takwanya itu adalah bil muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarbiyatil iradah, dan mendidik kehendak kita, mendidik kemauan kita gitu loh. Tidak semua kemauan kita lampiaskan, kita perturutkan begitu. Harus tahan gitu. Saya pengen itu, tahan dulu. Seperti puasa itu kan kita pagi hari misalnya biasanya sarapan gitu kan gitu. Dan kita juga punya makanan untuk sarapan gitu. Tetapi karena ini perintah Allah suruh menahan, ya tahan dulu begitu. Siang juga sama, panas haus itu. Saya bisa minum, karena saya punya minum gitu. Komplit minuman saya begitu. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini saya tahan dulu. Saya nanti minumnya kalau sudah adzan maghrib. Itu dilatih fisik kita, dilatih ruhani kita. Nah, sehingga nanti keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita tidak semuanya diperturutkan begitu. Karena seringkali diri kita ini, kesenangannya, kemauannya, egoismenya kita itu membawa kepada keburukan. Diri kita condong ya, kalau diperturutkan, sudah misalkan Allah karuniakan kita kecukupan rezeki, duit banyak, pengen apa saja ada. Nanti yang muncul semuanya kita beli begitu. Terus setelah dibeli untuk apa? Untuk taat kepada Allah? Enggak. Kadang-kadang untuk kesombongan. Misalkan saya bisa beli jam yang harganya ratusan juta gitu. Misalkan saya datang ke Mas Tommy, Mas Tommy mesti tak tunjukin, nih tahu nggak ini harganya berapa ini? Ya. Kuat nggak kamu beli? Nah begitu. Nanti kemudian ada rasa kemudian, saya lebih tinggi, saya lebih unggul, begitu. Kamu lebih rendah. Nah, akhirnya berbuat sewenang-wenang dan seterusnya. Itu yang oleh Allah dilatih kita dengan puasa. Maka bagaimana menyambut puasa ya? Kita latih diri kita untuk menahan kemauan-kemauan kita. Dimulai dari menahan yang fisik yang terlihat gampang. Ini minum nih, tahan dulu. Ini makan nih, tahan dulu. Ini berkumpul sama istri, tahan dulu. Kemudian berangkat berikutnya menahan hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita pengen ini, tetapi itu jalannya nggak bener itu. Meskipun itu menghasilkan duit banyak, tapi nggak bener. Haram itu, tinggalkan. Wah, ini menyenangkan ini. Memperturutkan hawa nafsu ini, senang ini saya, tapi itu dilarang oleh Allah. Tahan. Nah, dengan begitu nanti kita betul-betul bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mestinya kita siapkan, kita proses diri kita siang hari dengan puasa, malam harinya kemudian kita berdiri sholat malam untuk meraih keridhaan Allah, meraih ampunan Allah, maka dapatlah kita
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa di siang hari puasa menahan dari makan, dari minum karena iman, karena mengharap keridhaan Allah, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang malam hari berdiri sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena imannya, karena pengharapannya kepada Allah, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, itu yang harus kita siapkan, bukan ngumpulin bekal untuk nanti lebaran. Demikian ya. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.